Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana butiran emas yang sangat kecil bisa dipisahkan dari bongkahan batu raksasa? Prosesnya jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Selamat datang di video kita hari ini, di mana kita akan membongkar salah satu rahasia terbesar dalam dunia pertambangan, yaitu proses flotasi emas. Siap untuk melihat bagaimana sains membuat emas mengapung? Yuk, kita mulai petualangan kita dari awal. Semuanya berawal dari bahan baku, yaitu batuan atau material yang kita tahu mengandung emas. Tapi tidak semua batu bisa langsung diproses. Tahap pertama, yaitu persiapan bahan baku, sangat menentukan. Para ahli geologi dan penambang melakukan seleksi ketat. Mereka mengumpulkan batuan dari area tambang yang paling potensial, memilih material dengan kadar emas yang paling ekonomis untuk diolah. Bayangkan ini seperti memilih buah terbaik dari pohon. Hanya saja, buah ini tersembunyi di dalam batu. Setelah dikumpulkan dan diseleksi, tumpukan batuan ini siap untuk masuk ke tahap penghancuran. Dari sinilah transformasi sesungguhnya dimulai. Sekarang kita masuk ke tahap yang penuh tenaga, yaitu crushing atau penghancuran. Bongkahan-bongkahan batu raksasa hasil seleksi tadi dimasukkan ke dalam mesin penghancur yang super kuat. Mesin ini, yang sering disebut jaw crusher atau cone crusher, bekerja seperti rahang mekanis raksasa, meremukkan beta-beta besar menjadi ukuran yang jauh lebih kecil, kira-kira seukuran kerikil. Tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran batuan secara bertahap, membuatnya lebih mudah untuk ditangani pada proses selanjutnya. Suara gemuruh dari mesin ini adalah musik di telinga para penambang, karena setiap hantaman membawa kita selangkah lebih dekat untuk membebaskan emas yang terperangkap di dalamnya. Setelah batuan dihancurkan menjadi seukuran kerikil, prosesnya belum selesai. Kita perlu membuatnya lebih halus lagi. Disinilah tahap grinding atau penggilingan berperan. Di dalamnya ada bola-bola baja atau batang-batang baja yang akan berputar bersama material. Tumbukan konstan antara bola baja dan material akan menggiling karikil-karikil tadi hingga menjadi serbuk yang sangat halus. Sehalus tepung. Kenapa harus sehalus ini? Karena partikel emas yang kita cari sangat kecil. Serbuk halus hasil penggilingan tadi tentu tidak bisa diproses dalam keadaan kering. Kita perlu membuatnya menjadi medium yang bisa mengalir. Inilah tahap pembuatan slurry. Serbuk mineral tadi dicampur dengan air dalam sebuah tangki besar yang dilengkapi dengan pengaduk. Proses ini mirip seperti membuat adonan kue, tapi dalam skala industri yang masif. Air dan serbuk mineral diaduk secara terus-menerus hingga tercampur sempurna, membentuk sebuah campuran kental seperti lumpur yang disebut slurry. Jadi, rasio air dan serbuk harus diatur dengan sangat presisi agar kita mendapatkan slurry yang ideal untuk tahap selanjutnya. Inilah bagian yang paling ajaib dari proses flotasi, yaitu penambahan regen. Slurry yang sudah jadi tadi dialirkan ke dalam tangki conditioning. Di sini, kita menambahkan beberapa bahan kimia khusus yang disebut regen flotasi.
Ada beberapa jenis reagen. Pertama, ada kolektor. Tugas kolektor ini adalah menempel secara selektif pada permukaan partikel mineral pembawa emas. Setelah menempel, kolektor akan membuat permukaan emas menjadi hidrofobik atau anti-air. Kedua, ada fraser atau pembuih. Reagen ini berfungsi untuk menstabilkan gelembung udara yang akan kita buat nanti. Dengan penambahan reagen ini, slurry kita kini menjadi slurry aktif, di mana partikel-partikel emas sudah siap untuk mengapung dan berpisah dari mineral pengotor lainnya yang tetap suka air atau hidrofilik. Sekarang, kita tiba di jantung proses ini, yaitu sel flotasi. Slurry aktif tadi dipompa ke dalam tangki besar yang disebut sel flotasi. Di dalam tangki ini, udara bertekanan diinjeksikan dari bagian bawah, menciptakan jutaan gelembung udara kecil yang bergerak naik ke permukaan. Disinilah keajaiban terjadi. Partikel emas yang sudah bersifat anti-air tadi akan menolak air dan lebih memilih menempel pada gelembang-gelembung udara. Mirip seperti gabus yang menempel pada busa. Gelembung-gelembung udara ini kemudian membawa partikel emas naik ke permukaan slurry. Sementara itu, mineral-mineral pengotor yang bersifat suka air akan tetap berada di dalam slurry dan akhirnya tenggelam ke dasar tangki sebagai tailing atau ampas. Ketika gelembung-gelembung udara yang membawa partikel emas mencapai permukaan, mereka akan berkumpul dan membentuk lapisan busa yang tebal dan kaya akan mineral. Inilah yang kita sebut konsentrat. Tahap selanjutnya adalah pengambilan konsentrat. Lengan-lengan mekanis atau pendayung besar akan bergerak perlahan di permukaan tangki, menyapu dan mengumpulkan busa berharga ini ke dalam sebuah saluran khusus. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hanya busa yang kaya emas yang terambil, sementara slurry di bawahnya tetap tenang. Busa yang terkumpul ini adalah hasil kerja keras kita sejauh ini. Sebuah konsentrat basah yang mengandung emas dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan batuan aslinya. Konsentrat yang baru saja kita kumpulkan masih berupa busa basah dengan kandungan air yang cukup tinggi. Untuk melanjutkan ke proses pemurnian, kita harus menghilangkan airnya terlebih dahulu. Inilah tahap pengeringan konsentrat. Konsentrat basah ini biasanya akan melewati beberapa tahap pengeringan. Bisa dimasukkan ke dalam alat yang disebut thickener untuk mengendapkan padatan dan membuang sebagian besar air. Selanjutnya, material yang lebih kental ini akan dipompa ke filter press yang akan memeras sisa air keluar hingga menjadi seperti kue basah. Terakhir, untuk menghilangkan sisa kelembapan, konsentrat ini akan dimasukkan ke dalam oven pengering raksasa. Hasilnya adalah konsentrat emas kering berbentuk serbuk, siap untuk langkah final pemurnian. Setelah melalui perjalanan panjang dari batu hingga menjadi serbuk konsentrat kering, kita akhirnya sampai pada tahap refining lanjutan. Konsentrat ini, meskipun sudah kaya emas, masih mengandung beberapa mineral lain. Untuk mendapatkan emas murni, konsentrat ini akan melalui serangkaian proses kimia yang kompleks, seperti sianidasi atau peleburan. Dalam proses peleburan atau smelting, konsentrat dipanaskan dalam tanur bersuhu sangat tinggi bersama bahan kimia lain yang disebut flux. Panas yang ekstrem akan mencairkan semua logam. Karena emas memiliki massa jenis yang lebih tinggi, ia akan tenggelam ke dasar, terpisah dari kotoran atau slag yang mengapung di atasnya. Cairan emas murni ini kemudian dicetak menjadi batangan atau bentuk lain yang kita kenal, dan
Inilah hasilnya. Produk akhir dari seluruh proses panjang ini adalah emas murni dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi, bisa mencapai 99,9% hingga 99,99%. Emas ini biasanya dicetak dalam bentuk batangan yang berkilau atau dalam bentuk granul kecil, tergantung pada kebutuhan industri selanjutnya. Dari bongkahan batu yang kotor dan tak berbentuk, melalui proses penghancuran, penggilingan, dan flotasi yang canggih, kita berhasil mengekstrak salah satu logam paling berharga di dunia. Setiap batangan emas murni ini adalah bukti nyata dari kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengubah sumber daya alam menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Jadi, begitulah perjalanan luar biasa dari batu hingga menjadi emas batangan melalui proses flotasi. Ini adalah kombinasi sempurna antara kekuatan mekanis dan keajaiban kimia. Mulai dari penghancuran batu raksasa, mengubahnya menjadi serbuk halus, membuatnya mengapung dengan gelembung udara, hingga akhirnya dimurnikan menjadi emas berkilau. Proses ini menunjukkan betapa kompleks dan cerdasnya industri pertambangan modern. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan kita hari ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.